Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal akhlaqal karimah dhari'atan ila sa'adah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Immanuel Kant, seorang filsuf intelektual Jerman, mengatakan, moral bukanlah doktrin bagaimana kita membuat diri kita bahagia, tetapi bagaimana kita agar layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini negara kita tercinta Indonesia sedang dihadapkan dengan tingginya degradasi moral remaja. Hal ini muncul karena adanya pengaruh perkembangan zaman yang memprihatinkan. Pergaulan bebas semakin membuas, Penggunaan narkoba yang semakin mengganas, bahkan pengaruh budaya barat yang semakin tersebar luas, tak terbatas dan semakin terengginas. Betul hadirin? Hadirin, akhir-akhir ini banyak kita temui remaja kita yang taklid buta, lebih menyukai gaya hidup hedonis daripada menaati norma-norma agama. Terlalu sopan dan santun dianggap sok beretika, terlalu taat dan patuh dianggap sok beragama, terlalu pintar dan bermoral dianggap sok tinggi ilmunya. Sungguh sangat memprihatinkan. Lantas hadirin, bagaimana nasib bangsa kita ke depannya jika melihat remaja kita yang tidak memiliki semangat untuk memperbaiki akhlak dan juga karakternya? Untuk itu, sebagai bentuk cinta kami pada negeri, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Membentuk Karakter Generasi Qurani di Era Digital, dengan rujukan Surah Al-Isra ayat 36 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu
mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Hadirin para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 86, beliau menjelaskan bahwasannya dalam ayat tersebut terdapat penggunaan amanah ilmiah yang didengungkan di abad modern ini. Tak lain adalah sebagian dari amanah akliyah dan amanah qalbiyah yang dikumandangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia atas penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati nuraninya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional mengabarkan bahwa terdapat sejumlah 6.469 remaja di Indonesia terjerat kasus narkoba. Ditambah lagi hadirin, pada kasus penganiayaan dan pemerkosaan terdapat sejumlah 6.442 kasus yang tersebar. Yang lebih mencengangkan lagi hadirin, pada kasus pencurian terdapat sejumlah 17.421 kasus yang semuanya itu dilakukan oleh remaja di bawah umur 17 tahun. Belum lagi hadirin, saat ini banyak di antara remaja kita yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan, Siang kerjanya hanya tidur-tiduran. Malamnya malah asik mabuk-mabukan. Mereka mengira dunia ini isinya hanya hiburan. Narkoba jadikan santapan, seks bebas menjadi kebiasaan. Pada akhirnya hidupnya menjadi berantakan. Berharap masuk surga paling duluan, ternyata murka Allah lah yang pantas mereka rasakan. Betul. Melihat kemirisan yang ada, mengingatkan kami akan syair berikut ini. Qad ansahani Ayahku telah menasihatiku, ibuku telah mendidikku dengan kebaikannya, guru dan pengajar telah mengajariku, tetapi aku menyanyiakan semua itu bagaikan angin yang berlalu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah alternatif solusi yang dituturkan dalam Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana liman kana yarju
ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia Dan hadirin yang berbahagia, dalam Safatul Tafasir jilid 2 halaman 520, Al-Imam Syekh Ali As-Sabuni menuturkan, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun fi hadzal rasulil azim qudwatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan representasi manusia sempurna yang multi talenta, pembawa misi risalah ilahiyah, sosok paling berkompeten di kalangan manusia, serta suri tauladan terbaik di seluruh penjuru dunia. Bahkan Michael H. Hart dalam bukunya The 100 menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai sosok paling berpengaruh di sepanjang sejarah peradaban manusia. Bisa kita bayangkan hadirin, bagaimana jika karakter dan generasi muda kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Budi pekertinya adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, tabiatnya adalah pengampunan. Washimatuhul ghufran, pemberi nasihat kepada manusia. Yang sahulil insan, dan gemar berbuat baik. Wa yafsahu fil ihsan. Dari uraian di atas dapat kita petik mutiara kesimpulan bahwasannya pembentukan karakter remaja yang baik tidak terlepas dari lingkungan yang terbina, pengawasan dan penjagaan orang tua, serta pengarahan agama yang baik dan tepat. Sepakat? wahai pemuda, jaga negeri kita agar tercipta Indonesia yang jaya. Mari wujudkan harapan bangsa, jaga amanah, tanamkan iman dan takwa. Jaga amanah, tanamkan iman dan takwa. Wal'afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.